Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu terus bergulir membawa beragam cerita suka duka yang memberi pelajaran demi pelajaran tentang hidup dan karya Allah dalam perjalanan suka duka itu. Malam ini kita akan kembali menyegarkan hati dan pikiran kita melalui pujian, doa dan perenungan firman. Kiranya Allah dan kuasa-Nya hadir dan memberi kesegaran dan sukacita bagi kita semua. Mengawali persekutuan ini, mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Mari Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, kita akan memulai dengan ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, meskipun dalam ibadah ini secara virtual kami percaya Tuhan hadir di tempat rumah kami masing-masing dalam ibadah keluarga. Tuhan sertai kami, sertai Ibu Pendeta Marta, sertai para pianis dan pemandu lagu. Engkau sertai dan Kau bimbing kami Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan karena kasih Kristus di dalamnya. Tuhan, Engkau ada dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita masuk dengan Mazmur pujian, Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingungan. Aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Kita tinggalkan sejenak dan mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang telah menyertai hari-hari kehidupan kami, yang memantapkan langkah kami terus-menerus memasuki kehidupan yang penuh perjuangan. Kini di tengah-tengah ibadah keluarga, kami ingin menimba kekuatan baru dari firman Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan kehidupan ini, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam seluruh perjuangan kami. Kami manusia lemah dan berdosa, mohon pengampunan dari-Mu, dan layakkanlah kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Firman-Nya sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah, haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea merupakan kitab dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang menjadi saksi sebuah kemakmuran di masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Di tahun 793 sampai 753 sebelum Kristus datang. Hal yang menarik dalam kitab Hosea ini adalah
Hosea tidak hanya menyampaikan pesan Allah dengan nubuatan saja, tetapi ia melakukan sebuah tindakan simbolik yang bertujuan melengkapi pesan-pesan nubuatannya. Pernikahannya dengan wanita sundal bernama Gomer menjadi simbolik hubungan bangsa Israel saat itu dengan Allah. Israel sudah menjadi jauh dari ibadah yang murni. Sistem religinya beralih kepada penyembahan berhala, kepada dewa-dewa Kanaan, khususnya Baal. Ketika Hosea memulai pelayanannya pada akhir masa pemerintahan Yerobeam II, Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik. Namun semuanya itu hanya untuk sementara, menciptakan rasa aman yang palsu. Dalam kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama dijelaskan pelayanan Hosea kemungkinan terbentang sedikitnya selama 3 dekade, yaitu pada akhir pemerintahan Yerobeam II di kerajaan Israel. Satu-satunya alasan penugasan profetik kepada Hosea adalah karena kerajaan Israel telah meninggalkan Tuhan, berpaling kepada berhala-berhala, hidup dalam kejahatan. Tetapi di balik semua hal tersebut, Hosea juga diutus untuk memberitakan pemulihan dari Tuhan. Jadi ada dua sisi, ada pemberitaan tentang penghukuman, tetapi juga ada pemberitaan tentang pemulihan. Saudara-saudara, bagian yang sangat menarik dalam pelayanan kenabian Hosea yaitu bahwa dia ditugaskan untuk mengawini seorang perempuan sundal bernama Gomer. Karena itu orang-orang sesamanya, saudara, menyebutnya dia pandir atau orang gila. Ya. Kalau manusia biasa kan normal, ya kan? Mau mengawini perempuan baik-baik, tapi tidak dengan Hosea. Karena ini adalah perintah Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, perkawinan Hosea dan Gomer adalah sebuah metafora relasi Yahweh, Allah, Tuhan dengan umatnya Israel. Dan penggambaran seperti ini biasa terjadi sebagai tradisi di timur dekat kuno. Gambaran pernikahan seperti Hosea dengan Gomer, perempuan sundal ini memperlihatkan rusaknya relasi Tuhan dengan umat Israel. Karena itu saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ketika orang Israel itu berzina dengan dewa-dewa lain, berhala-berhala lain, Allah sangat-sangat sedih dan sangat-sangat marah, saudaraku. Dia memberitakan berita hukuman kepada Israel di kerajaan Israel Utara. Dan hukuman itu dilakukan dan terjadi ketika Salmaneser V, Raja Asyur dan Raja Babilonia menaklukkan mereka.
mereka diangkut ke tanah pembuangan. Selanjutnya mari kita perhatikan bahwa Hosea memperisi perempuan sundal. Dalam bahasa aslinya saudara-saudara sanunim. Dan dalam bentuk plural menunjukkan perempuan itu sering melakukan persundalan. Dalam kemarahan, hukuman, dan kasih Allah, maka pembacaan kita tadi Allah menyuruh Hosea untuk mencintai kembali. Mencintai kembali Gomer. Seperti Tuhan mencintai Israel sekalipun mereka sudah berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Karena mereka menyukai kismis. Kismis ini saudara-saudara dipakai dalam ibadah-ibadah penyembahan terhadap dewa-dewa lain. Dapat diartikan bahwa orang Israel mengabdi kepada Baal, kepada dewa-dewa lain karena keenakan, kemanisan, sehingga Allah ditinggalkan. Mereka hanya suka melihat hal-hal yang materi menyenangkan yang dapat dinikmati pada saat itu, yang kelihatan. Perintah untuk mencintai Gomer langsung dilakukan oleh Hosea dalam bentuk suatu pembelian. Saat itu saudara-saudara, Gomer telah melarat, atau bisa dikatakan dia menjual dirinya sebagai budak. Dan sekarang Hosea ditugaskan Tuhan untuk membelinya kembali. Berapa harganya? 15 shikal perak dan setengah homer jelai. 1 shikal saudara-saudara sama dengan 11,5 gram. Ya, jadi ada 15 ya di situ. Kemudian dikatakan jelai, bukan gandum. Jelai itu lebih murah saudara-saudara dibandingkan gandum. 1 homer jelai sama dengan 400 liter. Jadi kalau 1,5 artinya 600 liter. Nah, diperkirakan harga seluruhnya yang akan dibeli, yaitu harga jumlah yang harus dibayar untuk membawa Gomer kembali adalah 30 shikal perak. Dan dalam kitab Keluaran 21 ayat 23, itulah harganya. 30 shikal perak untuk membeli seorang budak. Hosea bukan orang beradab. Ia benar-benar harus berkorban, harus berjuang untuk mendapatkan kembali istrinya dan mencintainya lagi. Kasih dihargai dengan hadiah tinggi. Coba kita lihat di Hosea 2 ayat 18 dan 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Tinggi sekali saudara-saudara ya. Kebenaran, keadilan sebagai hadiah. Selanjutnya setelah dibeli dan dicintai lagi,
ada tindakan disipliner, penertiban. Tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar lagi. Dan bagi Hosea sendiri, berpuasa hubungan badani dengan Gomer, dan diharapkan melalui penertiban akan timbul kerinduan kepada suaminya. Tindakan disipliner Allah terhadap Israel ada di ayat 4 pembacaan kita tadi. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ya. Tindakan disipliner Allah membuang mereka. Di sana tidak ada lagi raja dalam bentang waktu yang ditentukan Allah. Tidak ada lagi semua tindakan-tindakan religi, ya, upacara-upacara pengorbanan. Sampai nantinya saudara-saudara, mereka sampai pada titik kesadaran. Berbalik kepada Tuhan, metanoia, bertobat. Ya, mereka rindu lagi kepada suami pertama itu adalah Tuhan. Mereka bertindak untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu diikuti dengan datang dengan gementar kepada Tuhan. Kegentaran menyatakan rasa hormat maupun rasa sesal dan malu atas apa yang terjadi. Tetapi juga rasa sukacita dan pengharapan karena Allah menerima kembali, Allah memulihkan mereka, Allah lagi tetap akan menerima mereka, mengikat perjanjian ulang bahwa mereka tetap akan menjadi umatnya. Saudara-saudara, mari kita lihat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan. Yesus Kristus yang kita sembah adalah mempelai laki-laki. Itu artinya kita adalah mempelai Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai warga jemaat Sumber Kasih masih menjadi mempelai Kristus? Ataukah kita telah menjadi istri seperti Gomer? Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah kehilangan motor, kehilangan mobil, tapi kita masih pegang surat-suratnya, STNK-nya. Pertanyaannya, ketika kita kehilangan mobil masih punya STNK, apakah kita masih punya mobil atau motor? Tidak, bukan? Begitulah keadaan banyak orang Kristen di dunia ini. Hanya punya surat baptis, bangga sekali dengan surat baptis. Dengan surat CD, dengan surat nikah Kristen. Tetapi tidak ada Yesus Kristus di dalamnya. Sudah menjadi seperti Gomer, beralih pada ile-ile zaman now. Kalau ada kematian orang bilang begini, indah pada waktunya ia meninggal di ranjang. Tapi ranjang di mana dia meninggal itu adalah ranjang pelacur. Apakah itu indah pada waktunya? Tidak, saudaraku. Tidak ada Tuhan Yesus di dalam.
Indah pada waktunya dia sudah meninggal. Tapi dia meninggal karena narkoba, saudaraku. Apakah itu indah pada waktunya? Tidak. Tidak ada Kristus di dalamnya. Oh, indah pada waktunya dia sudah ditembak mati. Apakah betul dia indah pada waktunya? Orang dia tertembak ketika dia merampok. Tidak ada Kristus di dalamnya, saudaraku. Masih banyak lagi penyembahan berhala yang lain. Penyembahan berhala modern lebih kepada hal yang membuat kita secara sadar tidak memfokuskan diri pada tujuan, tindakan ke satu hal yang dikehendaki Allah. Kita hanya menyisakan waktu buat Tuhan dan fokus kepada banyak perkara duniawi di tengah-tengah semua kesibukan, dalam tanda kutip, kesibukan kita. Kita lebih mengandalkan hal-hal yang kelihatan, saudaraku. Yang menurut kita itu dia dapat segera menjawab secara instan. Dan kita meninggalkan Tuhan yang kita percayai. Saudaraku, saat ini kita ada di zaman bow down. Dari anak 1,5 tahun sampai yang paling sepuh, kepalanya tertunduk. Lihat apa, saudaraku? Lihat HP. Lihat konten menarik yang ada di HP. Kita bersosmed sampai lupa waktu. Banyak waktu tersita bukan untuk belajar atau mempergunakan HP itu sebagai alat komunikasi untuk melakukan hal-hal yang penting dan membangun, tetapi untuk kesenangan belaka. Kira-kira kalau kita lagi begituan ya, berhapean lama terus Tuhan ambil kita, lalu kita mau ngomong apa sama Tuhan ya? Gak bisa ngomong kan? Kenapa? Karena waktu yang ada itu kita tidak pergunakan dengan sangat baik. Saudara-saudaraku, kalau kita mengatakan kita adalah mempelai Kristus, harus ada kerinduan untuk memperbanyak waktu bersamanya. Harus ada kerinduan untuk melakukan semua perintahnya di dalam kehidupan ini. Kita harus belajar dan belajar untuk setia kepadanya. Selanjutnya, saudara-saudara, pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai kerinduan seperti itu? Jika belum, ayo sekarang lakukan metanoia, pertobatan sebelum kita mendapatkan disipliner dari Allah, tindakan disipliner dari Allah. Cari Tuhan sekarang juga, jangan menunda. Lakukan transformasi hidup, perbanyak waktu bersama Tuhan. Lalu jadikan diri saudara sebagai tukang pos yang mengantarkan kabar baik kepada banyak orang yang menunggu, saudara-saudara, kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan. Jangan menunda, inilah waktunya. Amin. Oh,
Selisihnya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Marilah kita berdoa. Kepadamu kami datang saat ini Tuhan, hendak mengucapkan terima kasih atas kasih dan perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, atas pemeliharaan yang indah di mana Engkau mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Seberapa banyak firman-Mu yang dapat kami serap ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menggerakkan seluruh kehidupan kami untuk kami hidup melakukan segala perintah Tuhan. Saat ini kami hendak merangkul saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Bapak Lukito, Ibu Feli Tumangger, Bapak Edi Pradono, dan Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Ibu Mimi Bagiarta, Ibu Nurul Imeldayanti Ayal, Ibu Togiana Marpaung Manulang, Bapak Sayaga, Ibu S. Iskandar, Ibu Nona Apono, Diaken Budi Sebayang, Ibu Emi Sanghari, Bapak Bobi Sukasno, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Kardio, Bapak Virgo Toyo, Penatua Foni Liando, Penatua Inge Ekel, Ibu Meli dan Bapak Tom Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Riki Pati Rajawane, Omaros Pandanwangi, Ibu Sondang Hutahayan Boru Pangaribuan, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pimi Mogot. Dan juga kami berdoa untuk para lansia yang mengalami kelemahan tubuh di usia senja. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah perjuangan kehidupan mereka. Berikan hati yang penuh sukacita. Berikan pengharapan akan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Dan juga Tuhan, jamalah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit untuk memulihkan mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang berduka karena korban kapal selam KRI Nanggala 402, karena bencana alam di NTT, di NTB, juga di Sulawesi Barat, bahkan di tempat-tempat lain di Malang. Bahkan juga karena mereka kehilangan kekasih-kekasih mereka karena COVID. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kesedihan hati mereka. Berikan mereka kekuatan iman, pengharapan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan biarlah Engkau hadir, menguatkan mereka, dan membuat mereka mengerti bahwa Engkau menjamin kehidupan mereka selanjutnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan gereja kami. Biarlah Tuhan menolong semua orang yang mengurus surat izin membangun gedung serbaguna 2 dan ruang pelkat, agar hati mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Mereka terus-menerus mempelajari dan memperlancar untuk terbitnya surat izin membangun tersebut ya Tuhan. Kami percaya
kami akan mendapatkan surat izin membangun itu karena Tuhan menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan Allah kami, untuk semua orang yang melayani di rumah Tuhan, para pendeta, pegawai kantor, dan juga tim musik, multimedia, dan juga tim live streaming, pemandu lagu, pemusik, bahkan semua orang yang memberi diri Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan ini, bahkan juga dari rumah. Tuhan memberkati hidup kerja, karya, dan pelayanan mereka. Bapa yang di sorga, kami hendak berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam seluruh aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan terus memberkati anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka. Buatlah mereka semakin menjadi pintar. Jauhkan dari rasa jenuh karena harus terus belajar di rumah. Dan Tuhan, kami mohon buatlah mereka berhasil. Apabila di tengah-tengah kehidupan jemaat kami ada pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan berkenan membuka jalan bagi mereka. Yang mempunyai rencana-rencana untuk menikahkan anak-anak, Tuhan juga menolong agar semua persiapan berjalan lancar, dan pada waktu Tuhan semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia yang sangat kami cintai. Engkau berkenan menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua pemimpin bangsa ini. Berikan mereka satu hati Tuhan untuk membangun negeri tercinta ini. Berikan mereka kesepakatan untuk bersama-sama menghalau COVID-19 di bumi Indonesia ini. Berikan kekuatan kesehatan kepada para dokter, para medis, agar mereka dapat bekerja maksimal tanpa harus terkontaminasi dengan virus corona. Terima kasih ya Bapa yang di sorga. Kami mohon curahkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, agar roda perekonomian bangsa kami akan terus berjalan menuju perbaikan demi perbaikan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di pekan ini. Karuniakanlah kami kekuatan kesehatan. Jauhkan kami dari virus corona dan segala macam penyakit. Jadikan kami tukang pos yang mengantar kabar keselamatan kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai 15, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya.
Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini dan mampukan kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Jemaat, lanjutkan kehidupanmu di pekan ini. Jadikanlah dirimu sebagai mempelai Kristus yang setia. Baik atau tidak baik waktunya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tak
Jemaat, kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.